Salam sejahtera dan salam jumpa lagi untuk Anda sekalian. Dimanapun Anda berada, kembali hari ini kita berjumpa untuk merenungkan bacaan-bacaan dan juga peringatan Santo Alfonsus Maria de Liguori. Judul permenungan kita hari ini, cinta membutuhkan pengorbanan. Dan karena itu pada kesempatan ini saya hanya mau menampilkan ke hadapan Anda sekalian bagaimana tokoh-tokoh ini berkiprah menyatakan cinta dan mengalami pengorbanan. Saudara-saudari yang terkasih, pertama-tama perlu kita ketahui bahwa hari ini Gereja Katolik memperingati Santo Alfonsus Maria de Liguori. Ia adalah seorang uskup dan pujangga gereja. Dikisahkan bahwa Alfonsus dia lahir dari sebuah keluarga bangsawan di Napoli, Italia. Dan keluarga ini adalah keluarga Kristen yang sangat saleh. Orang tuanya mendidiknya dengan sangat baik, namun menggunakan sekolah militer dan sistem kehidupannya, disiplin kehidupannya sangat keras dan tidak kenal yang namanya manja. Dan karena itu dikatakan bahwa sejak kecil dia sudah menunjukkan bakat-bakatnya yang sangat luar biasa. Sehingga ditulis bahwa sejak berusia 16 tahun dia telah meraih gelar doktor dalam sebuah universitas di Napoli. Dan Santo Alfonsus dia memiliki keahlian di dalam hukum, sehingga dikatakan bahwa ia senantiasa memenangkan perkara-perkara yang dibelanya. Namun yang menarik bahwa suatu ketika Santo Alfonsus mengalami kekalahan di dalam membela perkaranya hanya karena satu kesalahan kecil. Dan karena itu peristiwa kekalahannya ini menjadi shock bagi kehidupannya. Dia lalu mulai menyendiri dan menjalani masa-masa kesendirian. Dan hal yang luar biasa bahwa di dalam kesendirian itu dia senantiasa bermenung, diam di hadapan Tuhan. Dan ajaibnya bahwa ketika dalam permenungannya di hadapan Tuhan, tiba-tiba ada suara ajaib yang berkata, "Alfonsus, serahkan dirimu kepadaku." Suara itu menggugahnya dan hari demi hari ia akhirnya tunduk dan mengikuti suara yang berseru-seru kepadanya itu. Ia menjalani kehidupan, ia akhirnya berkeputusan untuk menjalani kehidupannya sebagai kaum religius, dan ia masuk sebagai seorang imam rojo di dalam uskupannya. Dan katakan juga bahwa ia menjadi seorang pengkhotbah yang ulung. Dan singkat cerita, masa hidupnya sangat berat karena penyakit yang diterima
atau yang dideritanya, dan ia juga mengalami serangan-serangan musuh terhadap kongregasinya. Juga tentu berbagai macam aliran-aliran sesat lainnya yang akhirnya menyulitkan kehidupannya. Dan ia dikatakan meninggal di dalam usianya yang ke-91 tahun. Ini sebuah anugerah kehidupan yang luar biasa yang dianugerahkan Tuhan kepadanya sebagai orang-orang yang cinta dan tulus mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Itu kisah sepintas dari kehidupan Santo Alfonsus. Lihat, ia pada akhirnya sungguh mengasihi Tuhan dan melayani sesama. Tapi itu menuntut dan ia senantiasa mengalami pengorbanan. Kehidupan yang kedua dari bacaan pertama hari ini, kita akan mendengar atau membaca bagaimana kisah Nabi Yeremia. Nabi Yeremia, ia ditangkap karena dituduh bernubuat tentang kota di mana ia diutus, bernubuat bahwa akan ada malapetaka dan seterusnya jika mereka tidak bertobat. Dan karena itu nubuatnya itu dilihat sangat melecehkan kehidupan iman orang-orang pada saat itu. Namun pada akhirnya Nabi Yeremia ia dilindungi oleh seorang yang namanya Ahikam bin Satan, karena mereka akhirnya yakin bahwa apa yang dinubuatkannya itu adalah kehendak dari Allah. Dan kita masuk kepada kisah kehidupan Santo Yohanes Pembaptis dalam bacaan Injil hari ini. Yohanes Pembaptis adalah seorang yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias, yaitu Kristus, yang menyatakan begitu banyak kebenaran, kebaikan dan keadilan. Namun ia akhirnya dibunuh oleh Herodes dalam peristiwa Herodias, karena Yohanes senantiasa mengkritik kehidupan Herodes yang memperistri Herodias, istri dari saudaranya, dan itu sangat mengganggu kehidupan orang-orang kerajaan pada masa itu. Sudah mapan di dalam situasi dan kondisi amoral dan kriminalitas. Dan Yesus dalam bacaan Injil hari ini sampai juga ke telinga Herodes, dan karena itu ia juga menjadi incaran kebanyakan orang, teristimewa Raja Herodes dan juga penguasa-penguasa lain, karena dipandang mengganggu kemapanan hidup mereka saat itu. Lihat, inilah tokoh-tokoh yang tampil untuk menyatakan kebenaran, kebaikan, dan keadilan yang datang dari Allah. Apa yang mereka wartakan itu adalah satu bentuk cinta kasih mereka kepada Allah. Dan lihat apa yang mereka lakukan itu senantiasa mendapat rintangan dan pengorbanan. Dan yang mereka korbankan tidak saja harta ataupun tenaga dan juga kehidupan mental lain, tetapi lebih jauh dari itu, mereka mengorbankan nyawa mereka sendiri untuk kerajaan Allah. Inilah yang dinamakan cinta membutuhkan pengorbanan.
Sehingga memang berbicara tentang cinta, cinta itu bukan saja memiliki atau dimiliki, tetapi jauh lebih dari itu. Orang harus berkorban, atau orang harus masuk di dalam sebuah perjuangan hingga titik darah penghabisan. Inilah cinta kasih yang sejati yang perlu kita nyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Allah. Dan Allah senantiasa memperhitungkan setiap cinta kasih kita yang mengalami pengorbanan dalam kehidupan ini. Dan lihat Santo Alfonsus, Nabi Yeremia, Santo Yohanes Pembaptis, dan Kristus sendiri sebagai putra Allah akhirnya mengalami kejayaan, mengalami kemuliaan, mengalami kebahagiaan sejati dalam kehidupannya. Tidak saja waktu itu dalam kehidupan mereka, tetapi juga di dalam kehidupan akhirat. Ini menjadi rintangan, tantangan, dan refleksi bagi kita sejauh dan sedalam mana dalam kehidupan kita telah mengasihi Tuhan, dan juga sejauh dan sedalam mana kita telah melayani sesama. Tapi ingatlah bahwa setiap cinta ataupun kasih yang kita nyatakan dalam kehidupan kita itu senantiasa menuntut pengorbanan. Tidak ada kemuliaan tanpa salib, dan tidak ada kasih atau cinta tanpa pengorbanan. Tuhan Yesus akan senantiasa hadir untuk menyertai kita di dalam setiap kasih dan pengorbanan yang kita nyatakan dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.